Ketika mereka awalnya masuk ke sekolah, gitu, mereka sangat excited bisa menjadi guru gitu, kemudian bisa mengajar. Tapi 1 tahun pertama ketika ditempa dengan kenyataan ketika dia masuk ke dalam sekolah, oh ternyata tidak seperti yang saya bayangkan ya menjadi guru itu gitu. Nama saya Ulfa Alivia, biasa dipanggil Uli. Saya peneliti senior di The Semeru Research Institute. Jadi program RISE itu adalah sebuah program penelitian yang difokuskan kepada pendidikan yang dilakukan di multinegara. Jadi di Asia dan Afrika ada sekitar 7 negara yang berpartisipasi dalam program ini dan Indonesia salah satunya. Salah satu studi yang cukup menarik ya, itu adalah tentang catatan perjalanan guru. Ini adalah sebuah studi longitudinal selama 2 tahun, di mana kita itu mencoba untuk melihat gimana sih motivasi awal mereka gitu ya, kenapa mereka tuh mau jadi guru, kemudian setelah mereka jadi guru itu apa yang terjadi gitu ya, apa saja tantangan-tantangan yang mereka hadapi. Mungkin di Indonesia itu belum banyak yang mendokumentasikan ya perjalanan guru-guru muda di Indonesia ini tuh kenapa mereka tuh mau bertahan gitu ya untuk menjadi seorang guru. Ternyata di Indonesia itu tingkat guru itu beralih ke profesi lain atau keluar dari profesinya sebagai guru itu rendah. Dari cerita-cerita mereka itu kemudian bisa menjadi sebuah masukan gitu ya untuk pemerintah tentang perbaikan kebijakan-kebijakan mengenai guru. Sama ya, ngobrolnya nggak usah ada kamera. Oke. Aku nengoknya kemana nih? Aku aja. Siap. Perkenalkan, nama saya Andika Bagus Prasetyo. Saya guru PJOK. Halo, saya Anggita Putri. Saat ini saya mengajar di kelas 1. Nama saya Asteti Lismawati. Alhamdulillah dipercaya mengajar kelas 6. Berdasarkan hasil studi kami, anak-anak muda itu memilih untuk menjadi guru. Yang pertama sebenarnya kebanyakan itu karena disuruh sama orang tuanya gitu. Tapi ada juga gitu ya, yang memang itu tuh passionnya dia gitu. Jadi kayak panggilan jiwanya lah untuk menjadi seorang guru. Ada juga gitu ya, sebagian kecil yang merasa bahwa guru itu pilihan terakhir dia. Motivasi lain juga itu karena dianggap guru ini itu ibaratnya pekerjaan yang mulia. Nah, ada yang menarik juga bahwa guru itu dianggap profesi yang aman untuk perempuan. Kalau dia jadi guru, dia akan lebih punya banyak waktu bersama keluarganya dan anaknya gitu. Menariknya ketika kemudian mereka masuk dan terjun gitu ya, motivasi itu kemudian mulai tumbuh gitu. Jadi awalnya motivasi saya sebagai guru itu memang orang tua. Saya tuh lihat orang tua saya tuh sebagai guru tuh dia bangga banget gitu loh. Bisa berkontribusi di masyarakat, di keluarga pun kami juga tidak diterakhirkan. Oh berarti dulu orang tua saya itu sebagai guru itu ternyata memang kalau di sekolah itu tidak hanya senang aja yang didapat, jadi suka duka juga. Jadi kalau motivasi awal itu sebenarnya ayah saya yang mau saya jadi guru. Ayah saya seperti melihat adanya potensi ini bisa nih jadi guru gitu. Ayah pernah bilang juga, kalau perempuan ini kalau di luar terus selain guru nanti pembagian waktunya nanti bagaimana kalau fokus di luar terus kalau guru kan jelas. Namun setelah dijalani kuliah di PGSD di keguruan, akhirnya lama-lama saya enjoy, menikmati gitu. Awalnya menjadi guru itu bukan pilihan utama ya. Cuman lama-kelamaan setelah dikasih saran oleh orang tua, guru, waktu dulu guru SMA ya, setelah kita diskusi berkali-kali, akhirnya oke, coba deh jadi guru. Mungkin untuk semester awal, kedua, ketiga tuh masih belum ada panggilan hati. Tapi lama-kelamaan tuh rasa, kayaknya saya passionnya di sini nih jadi orang guru. Memberikan ilmu ya walaupun sedikit kepada anak-anak itu suatu hal yang menyenangkan buat saya. Para guru ini ketika dia masuk ke sekolah itu kan mereka punya ekspektasi ya. Ternyata mereka dihadapkan dengan berbagai tantangan-tantangan yang cukup berat gitu buat mereka. Yang pertama itu tantangannya ketika mereka pertama kali masuk ke sekolah, mereka tuh tidak mendapatkan pendampingan yang memadai ya. Ya udah belajar sendiri aja gitu ya untuk beradaptasi. Nggak ada pengenalan dulu gimana sih kultur sekolah gitu kan. Lingkup sekolah seperti apa, kulturnya bagaimana dan segala macam. Jadi karena memang kebetulan saya kan dari guru honor, jadi belum ada induksi.
Jadi langsung terjun ke dalam lapangan pendidikan, jadi langsung mengajar istilahnya seperti itu. Nah begitu saya sudah diterima, saya langsung jadi MC di sebuah pentas seni. Jadi pada saat itu langsung mengadakan pentas seni di sini. Dan saya hari itu juga langsung ditunjuk sebagai MC. Jadi besokannya langsung mulai mengajar. Jadi seperti itu. Nah, tadi kan mereka itu awalnya udah banyak nih ya dapat ilmu-ilmu gitu dari PPG Prajabatan, tapi kemudian ketika masuk di sekolah, mereka merasa bahwa banyak hal yang di PPG ini tidak bisa saya praktikkan ya ternyata gitu. Ditambah lagi tadi kan tidak ada induksi yang memadai ya. Kita sebagai mahasiswa dulu hanya tahu teori, tapi ngebayangkan itu susah. Jadi pas terjun ke lapangan, kita bingung apa yang harus dilakukan. Lupa semua tuh sama teori-teori itu. Ketemu dengan anak puluhan kepala, puluhan tingkah laku yang berbeda-beda, dan kita harus menghadapi mereka. Jangan sampai kita gagal menjadi guru di depan anak-anak, itu tuh tantangan yang berat sih ya. Kemudian tantangan selanjutnya itu ketika mereka masuk ke sekolah adalah beban kerjanya. Terutama sebenarnya yang berhubungan dengan tugas-tugas non-pengajaran. Akhirnya itu membuat mereka kewalahan dan pada akhirnya terkorbankanlah gitu ya menyiapkan materi, terkorbankanlah saya nanti mau bikin alat bantu ABCD gitu. Jadi memang kalau di kegiatan sehari-hari itu kan guru disibukkan dengan administrasi ya, mulai dari RPP, manajemen dan sebagainya. Padahal sebenarnya kegiatan di kelas lah yang dibutuhkan gitu. Bagaimana kegiatan antar guru atau mungkin pembentukan kelompok dengan kelas yang sama, saling tukar informasi namun langsung praktik di lapangan. Tantangan selanjutnya yang mereka hadapi itu adalah sarana dan prasarana yang bisa menunjang pengajaran guru. Itu akhirnya membuat mereka juga kesulitan gitu ya untuk menyampaikan pengajaran ya. Misalnya tidak ada proyektor gitu di sekolahnya. Sudah menyiapkan materi tapi kemudian ketika datang ke sekolah karena proyektor di sekolah itu cuma ada satu, akhirnya kan tidak terpakai gitu ya materi yang sudah dia buat sebelumnya. Jadi untuk sarana prasarana ya, contoh simpelnya tidak semua sekolah punya fasilitas perpustakaan, contoh kecilnya. Kadang siswa menggunakan koridor sekolah untuk kegiatan membaca. Padahal untuk akreditasi sekolah itu kan harus ada pojok baca ya. Selain tantangan-tantangan di sekolahnya itu sendiri, cukup sulit untuk membangun komunikasi dengan orang tua murid. Para orang tua siswa ini tuh punya ekspektasi yang tinggi ke guru-guru ini gitu. Nah ini mungkin hal-hal yang tidak dipelajari gitu ya, entah itu di PPG, entah itu di S1 mereka gitu. Di kelas saya ada anak-anak berkebutuhan khusus yang orang tuanya tuh denial. Jadi tuh harus beberapa kali melakukan stimulasi ke mereka, memberikan penjelasan, sampai saya bawa mereka ke rumah sakit Persahabatan berketemu sama psikolog di sana, baru mereka terima. Saya tidak punya ilmu khusus ke situ, jadi maksudnya biar anak ini diarahkan ke sana gitu. Kita guru pun akhirnya menerima curhatan orang tua ya, terkait yang mereka harus divorce, suami istri, efeknya ke anaknya itu banyak sekali. Rekomendasi dari penelitian ini yang pertama itu adalah memperbaiki program persiapan guru supaya benar-benar bisa membekali para guru ini dengan kemampuan mengajar yang efektif. Tidak sekedar membekali guru dengan teori saja, tetapi juga lebih memperbanyak praktik-praktiknya. Kemudian yang kedua, sangat penting untuk memberikan kegiatan induksi yang memadai untuk para guru ini, sehingga mereka juga bisa beradaptasi dengan lebih baik lagi dengan lingkungan sekolah. Guru-guru ini juga bisa memanfaatkan peran dari komunitas belajar, misalnya seperti KKG ya, kelompok kerja guru gitu. Kenapa ini menjadi penting? Karena ini bisa membantu guru gitu. Bukan hanya di tahun-tahun awal mereka mengajar sih sebenarnya, tapi ini bisa membantu guru untuk mengembangkan kemampuan mengajar mereka. Nah, kemudian rekomendasi yang terakhir itu adalah menciptakan lingkungan kerja yang bersahabat bagi guru. Tentunya dengan beban kerja yang rasional gitu ya, kemudian juga dengan SDM yang lebih memadai. Tapi sebenarnya kalau kita mau tarik lebih jauh lagi gitu ya ke belakang, itu adalah dari mekanisme perekrutannya. Profesi guru juga belum terlihat menjadi profesi yang menjanjikan, sehingga lulusan-lulusan SMA ini nggak tertarik untuk masuk ke pendidikan guru. Kemudian kalau dari sisi rekrutmen gurunya sendiri, itu kita masih melihat bahwa rekrutmen guru yang ada sekarang ini benar-benar berdasarkan tes CPNS gitu ya, disamain gitu. Padahal kan profesi guru harusnya punya rekrutmen yang berbeda.
Sebenarnya sih kalau pembelajaran olahraga sih saya maunya pembinaan, karena kan sekolah itu tidak hanya untuk olahraga saja, tapi bisa juga untuk menciptakan prestasi dan atlet-atlet bangsa Indonesia ke depannya. Kalau bisa sih sarana dan kelasnya makin ditingkatkan lagi agar pembelajarannya dapat tercapai, terus kurikulumnya juga dapat dipermudah karena sistem pelaksananya agar lebih mudah lagi. Praktik ya, lebih banyak ke praktik lapangan begitu, karena mahasiswa yang baru lulus terlihat baru bergabung itu kakunya ya, bahasanya tuh terlihat ketika dijelaskan oleh dosen bagaimana sikap kita di tempat yang baru, kayaknya mudah gitu menyimaknya ya, tapi ketika ada di lapangan kayaknya sulit gitu. Perekrutan guru juga bukan cuma sebagai ladang kerja yang second opinion lah gitu. Jadi kalau negara lain kan guru tuh martabatnya tinggi sekali ya, betul, sampai harus dites berkali-kali layakkah dia sebagai guru. Sedangkan Indonesia itu kan kerja sampingan kalau bisa dibilang, tanpa ada punya panggilan hati seorang guru.